Ini alasan mengapa tablet Android bukan prioritas produsen gadget Android. Contoh, saya punya smartphone kelas menengah Samsung A54 keluaran tahun 2023 dan sebuah tablet Android kelas menengah yaitu Samsung Tab S9 FE 5G. Lihat speknya ya, karena spek ini langsung berpengaruh pada performa kedua perangkat berikut. Samsung A54 5G harga di kisaran 5,1 juta, chipset Exynos 1380, refresh rate 120 Hz, RAM 8GB, networknya ya WiFi dan 5G. Sama sebenarnya dengan Samsung Tab S9 FE yang harganya 7,5 juta. Chipsetnya sama, yaitu Exynos 1380. Chipset kelas menengah. Refresh rate-nya yang menyedihkan, yaitu yang si tablet ini hanya 90 Hz, RAM-nya cuma 6GB, network sama, WiFi dan 5G. Lihat persamaan dan perbedaannya bukan? Harga Tab S59 yang lebih mahal daripada HP A54 ini, HP Samsung A54 5G maksud saya, yang lebih tua daripada Tab S9 FE ini, namun sama-sama menggunakan chipset Exynos 1380. Saya tekankan ini karena chipset adalah dapur pacu, mesin yang memberikan tenaga kepada kedua perangkat ini. Perbedaan yang paling menonjol justru pada dua hal penting lain, yakni refresh rate pada layar dan jumlah RAM. Refresh rate layar A54 adalah 120 Hz, sedangkan Tab S9 FE hanya 90 Hz. Yang ini, yang gede ini hanya 90 Hz. Jadi membuat pekerjaan grafis ya terasa patah-patah, tidak halus ya, ketika menggunakan tab ini pada saat scrolling aplikasi terutama. Kemudian RAM, HP A54 memiliki RAM 8GB, sedangkan Tab S9 hanya memiliki RAM 6GB. Padahal beda dengan HP, tablet seharusnya dapat menggantikan pekerjaan laptop ya paling tidak. Misalnya pada saat saya editing video menggunakan LumaVision, memanfaatkan layarnya yang besar. Berat sekali jika menggunakan Tab S9 FE. Jadi saya tidak merekomendasikan kalian membeli Tab S9 FE buat editing video. Sekali lagi ya, kalau kalian berniat menggunakannya untuk bekerja, yaitu buat editing video, menggunakan aplikasi editing video LumaVision misalnya, lebih baik beli iPad saja. Sedangkan ketika saya mengedit video menggunakan HP A54 dengan aplikasi yang sama itu LumaVision, saya tidak menemukan problem gerakan video umpamanya patah-patah dan terlambat ya, misalnya. Demikian juga ketika saya mencoba edit video pada saat menggunakan fitur editing video bawaan TikTok, Tab S9 FE sering membuat saya keluar tiba-tiba dari aplikasinya. Sedangkan menggunakan HP A54 kok lancar-lancar saja. Saya merasa ini bukan semata-mata kompatibilitas aplikasi mobile layar besar dan kecil, tetapi benar-benar karena pemangkasan RAM dan refresh rate pada layar ikut mempengaruhi performa dan kemampuan Tab S9 FE dibanding dengan HP A54 5G. Nah, jadi kesimpulan saya, tablet Android tidak worth it ya kalau buat editing, apalagi jika dibanding dengan iPad Pro jauh. Android dan pabrikan vendor gadget mobile Android masih hingga hari ini ya masih memprioritaskan lini HP-nya ketimbang tabletnya. Tablet Android masih belum bisa setara dengan iPad lini murah sekalipun. Karena apa? Karena itu tablet Android masih identik dengan HP. Dengan HP Android, tablet Android dengan HP Android itu masih identik, kecuali layarnya doang yang digedein. Jika Anda menonton video saya sebelumnya, Anda akan paham ya. Terima kasih. Semoga anggaplah ini kritik saya ya, bisa sampai ke hadapan Google Android ya, agar lebih serius menggarap lini tabletnya. Saya pengguna tablet Android sejak tahun 2015 dan itu rasanya sudah lama sekali, hingga sampai ke generasi Tab S9 ini ya di tahun 2024. Saya rasa cukuplah sudah, dan untungnya saya sudah masih mempertahankan ya iPad Pro M1 sebagai driver harian buat pekerjaan editing video saya. Tablet Android memang kurang bisa diandalkan buat hal-hal seperti ini. Namun ya dia cukup worth it misalnya kalau untuk sekedar mengedit dokumen-dokumen ringan, mengetik, nonton, ya tablet Android masih worth it ya. Terpulang ya untuk apa kita menggunakannya, terpulang kebutuhan kita. Silahkan dikritik jika saya salah pada komen yang tersedia di bawah video ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi.